Coy, gue bukan YouTuber, gue nggak ngerti. Iya, makanya gue juga bukan. Oke, nah untuk kesempatan kita kali ini kita udah punya narasumber kita nih. Nah, namanya itu adalah Kak Aldo. Nah, Kak Aldo itu merupakan ketua divisi dari NSSA atau Natural Science Strategic Association Universitas Indonesia nih. Nah, pengalamannya udah banyak, udah mulai dari lomba esai dan lomba karya ilmiah itu udah ada juga. Nah, jadi cocok banget nih untuk buat kalian yang nonton video ini untuk mencari informasi lebih lanjut nih tentang lomba-lomba karya ilmiah itu seperti apa sih dan pengalamannya bagaimana. Nah, sekarang kita sambut aja nih. Selamat malam Kak Aldo. Oi, malam. Thanks a lot udah ngajak gue join. Gimana Kak kabarnya Kak? Hai, baik, luar biasa, sehat-sehat. Lo gimana? Baik juga, alhamdulillah baik. Hai, mantap, siap. Nah, terus ini buat pertanyaan pertama sih ya Kak. Ini kan Kakak kan udah banyak pengalamannya kan. Nah, bisa nggak sih Kak kayak ceritain gitu pengalaman yang paling menarik dari lomba-lomba yang udah Kakak ikuti nih Kak? Sebenarnya yang paling, kalau mau dibilang paling menarik ya, buat gue tuh menang Award of Excellence itu buat gue paling menarik. Mungkin karena itu kan sebenarnya perlombaan itu kan tujuannya untuk seleksi supaya bisa berangkat untuk short internship. Saat itu short internshipnya ke Kyoto University. Nah itu tuh seleksinya tuh interesting karena buat gue seluruh rangkaian pengalamannya tuh gue nggak merasa bahwa ya maksudnya kayak ya biasa lah ya kayak namanya. Kalau misalkan lagi seleksi kan kadang-kadang kita lihat bahwa kita nggak cuma sendirian gitu ya, banyak banget orang yang jauh lebih bisa daripada kita, senior kita juga. Kemarin juga sampai seleksi ada anak S2 juga gitu. Dan ternyata saat tahun lalu gue diseleksi dan ternyata lewat gitu, bisa berangkat ke Jepang bareng sama kakak tingkat gue anak biologi 16. Buat gue wadah appreciation ya, wadah achievement gitu. Gue bisa ngeliat gue bisa dipercaya untuk belajar lebih jauh gitu, mengolah ide-ide yang udah gue bawa selama di kelas kemarin itu sampai boleh berangkat untuk internship di sana gitu. Oh gitu Kak, jelas sih, keren banget sih Kak. Nah itu kan katanya buat internship ke Kyoto. Nah berarti Kak Aldo ini berhasil gitu ya? Kemarin iya hitungannya, ya ampun. betul. Oh iya. Nah terus tuh beneran ke Kyoto-nya langsung Kak? Apa gimana tuh Kak? Untungnya gue kemarin bisa berangkat sebelum pandemi. Jadi gue berangkat bulan Maret tahun 2020 kemarin, hampir setahun yang lalu. Dan gue berangkat ke sana untuk internship selama seminggu. Memang sebenarnya waktunya cukup singkat untuk program singkat pengenalan dasar laboratorium setempat. Terus habis itu nyobain kegiatan juga, ada kayak proyek juga yang harus diselesaikan. Terus bikin laporannya juga. Sebenarnya sampai rangkaiannya dipresentasi, cuman ternyata nggak sempat. Jadi dilangsungkan di luar jadwalnya gitu. Cuman rangkaian keseluruhannya sih berlangsung di sana gitu. Wah gila, keren banget sih Kak. Nah yang tadi itu tuh berhubungan sama tentang apa nih Kak? Tentang biologi kah atau kimia kah atau apa tuh Kak? Atau secara umum atau ya secara general aja atau gimana tuh Kak? Sebenarnya di sana kan topik kita lebih kepada namanya itu chemical biology. Jadi ilmunya emang agak aneh. Itu bukan kimia, it's neither kimia or biology gitu kan. Itu kayak persimpangan antara dua itu. Tapi juga bukan seperti biokimia gitu. Jadi chemical biology ini ilmu yang mengupas tentang zat-zat kimia yang digunakan dalam rangkaian sistem biologis gitu. Nah, gue pas itu di sana masuk ke bagian yang lebih spesifik, namanya biofunctional design chemistry. Di sana kita mempelajari bagaimana melihat memanipulasi organisme supaya bisa berjalan sesuai fungsinya dengan komponen-komponen bahan kimia gitu. Jadi lebih luas lagi ya, karena kan apalagi itu di Kyoto Jepang kan pasti udah laboratorium ilmiah udah lebih maju dibandingkan di Indonesia kan. Nah
Gue nggak mau ngomong, maksudnya kita kayak, Oh iya sih. ya well benar, mereka karena mereka yang pelopor kan tentu saja. Cuman tentu saja, laboratorium kita sendiri juga untungnya memadai. Karena itu juga kita ada kerjasama kan dari pihak kita juga. Universitas Indonesia, ya untungnya Universitas Indonesia juga bekerja sama kan dengan Kyoto. Jadi rangkaian ilmu ini tuh akhirnya berkembang. Namanya juga kan kami dari kelas inisiatif ya. Jadi kan harapannya supaya ilmu-ilmu yang ada di sana kan kembali lagi ke sini gitu kan konsepnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya sih. Jadi kayak ya semacam kerjasama gitulah ya untung-untung gitu, win-win solution gitu. Well, sort of. Yep. Oke. Nah, kan pasti tuh ini aku juga bingung sih, kayak awalnya tuh gimana sih kok bisa ketemu ada event itu, dan gimana cara ya tiba-tiba Kak Aldo ketemu sama event tersebut gitu Kak. Oke. Sebenarnya kalau untuk info tahunya itu datangnya dari himpunan mahasiswa kita, himpunan mahasiswa ya. Gue kebetulan jurusan kimia, jadi gue dapat info dari himpunan departemen gue, himpunan mahasiswa departemen kimia. Mereka memberikan informasinya lewat grup-grup angkatan, dan gue kebetulan lihat terus, ya udah gue daftar iseng-iseng aja gitu sebenarnya. Ya, kebetulan ini yang mengadakan farmasi sih, fakultas tetangga kita sebelah gitu. Tapi untungnya mereka berbaik hati gitu untuk membukakan peluangnya ke kita juga, sesama teman-teman kita juga. Selain itu mereka juga buka kesempatan untuk kedokteran, untuk kesehatan masyarakat gitu-gitu. Jadi rame lah kita di sana. Nah, tapi memang info ini sih kemarin agak sedikit lebih diskret. Tapi memang gue pribadi memang mulai interest, karena gue memang interest untuk ikut ginian. Jadi memang gue memang lebih nyari sih, memang gue yang lebih inisiatif untuk nyari kegiatan-kegiatan kayak gini memang. Oh, jadi karena inisiatif dan kebetulan menemukan suatu event ini ya Kak. Nah terus buat tahap seleksinya tuh gimana sih Kak? Kan ini kayak eventnya kan apalagi internasional ya Kak. Nah buat awal-awalnya tuh apa kita harus submit paper atau karya tulis ilmiah atau gimana tuh Kak? Oke, karena mereka konsepnya kelas inisiatif ya, jadi sebenarnya sih kelasnya sesinya lebih santai. Jadi kita dikasih masuk ke dalam kelas isi sekitar 50 mahasiswa, terdiri dari mahasiswa S1 S2, kimia, biologi, farmasi, kedokteran, kesehatan masyarakat. Nah, di sana diadakan kelas materi 2 kali, lalu dari kelas materi itu kita diminta untuk membuat sebuah rancangan penelitian, nanti dipresentasikan gitu. Nah, nanti komponen penilaiannya berasal dari sana. Selain itu, setelah di antara materi dan presentasi rancangan penelitian, kita juga ada kayak sejenis kayak post test gitu lah, kayak quick post test. Nah, itu juga komponen penilaian juga. Nah, keseluruhan itu kalau nggak salah berlangsung dari cukup lama, kalau nggak salah 7 jam di RIK, di kelas rumpun ilmu kesehatan. Nah, terus tapi hasil seleksi dalam 7 jam itu kita diamati, dinilai satu persatu, dan hasilnya langsung diinfokan di akhir acara itu juga gitu. Oh begitu ya Kak. Jadi lebih ke kelas umum gitu ya, yang semua bisa ikut, atau pas mau ikut kelasnya itu ada seleksi juga Kak? Oh enggak, sudah memang langsung. Jadi sebenarnya sih terbuka untuk semua mahasiswa yang di jurusan-jurusan yang terbuka gitu. Gak ada seleksinya. Nah, seleksinya itu berlangsungnya di ruang kelasnya gitu. Oh gitu. Oh gitu. Nah, berarti itu ya seleksinya ya ketat lah ya. Nah, apalagi kan dari satu universitas kan pasti bakal banyak banget saingannya kan. Nah, terus Kak, pernah ngerasa kayak takut atau nggak pede gitu nggak sih Kak kalau ikut event-event besar kayak gitu Kak? Oh, sebenarnya emang kalau salah takut ya, itu mah
nature of human being nggak sih, kita semua juga kalau ke tempat yang kita nggak kenal gitu, kalau kita memang nggak tahu juga memang pasti bakal nggak tahu, bakal takut juga nggak sih. Tapi gue memang suka kayak ngasih tahu diri gue sendiri gitu bahwa kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya takut untuk kayak cemas, untuk yang kayak ya itu kan juga sebenarnya bentuk of excitement nggak sih, kita juga kan namanya juga penasaran kan, kita lagi wondering ke sesuatu tempat yang kita nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa, dirasain aja gitu, di acknowledge aja bahwa oh ya sekarang lagi takut, sekarang lagi cemas, kenapa gitu, karena lagi mau siap-siap mau seleksi gitu, ya udah doing your best supaya nggak cemas gitu, jadi acknowledge aja sih gitu paling. Tapi kamu bilang pernah rasain, ya it's real gitu, it's real and it happens. Ya apalagi kan di seleksi gitu ya Kak, ya pasti ya yang merasa tak pede lah sama orang lain kan tuh ya biasa lah tuh, ya sifat ya termasuk sifat manusia biasa lah. Oke, menarik. Nah terus berarti tuh periode eventnya tuh berapa lama Kak? Untuk eventnya sendiri, seleksinya kan di tahun 2019 ya, 19 akhir, itu cuma 11 1 hari kalau nggak salah. Terus untuk untuk berangkat internship-nya itu cuma 1 minggu, 8 hari kalau nggak salah, 8 hari terhitung dari berangkat sampai pulang. Sebenarnya memang kegiatan-kegiatan ringkas sih, memang short internship kan gitu. Oh gitu, cuman ya ringkas saja ya, jadi tuh nggak mengganggu aktivitas kuliah ya Kak? Sebenarnya here's the thing ya, dibilang mengganggu not really, tapi ya namanya juga kan 1 minggu kan, gue berangkat 1 minggu ya, jadi gue tetap ya kena jam kuliah juga gitu, ada kelas yang harus gue tinggalkan. Cuman tentunya fakultas gue departemen gue support sih, dosen-dosen gue support, terutama mereka memahami bahwa oh ini kesempatan nggak 2 kali gitu, dan mereka juga sama excitednya dengan gue gitu, untuk gue bisa ngembangin diri lebih terutama ke arah bidang ilmu yang memang gue interest gitu, dan ya I cannot be more thankful from that gitu. Nah iya benar sih. ya pasti juga dosen juga mendukung lah ya orang aktivitas seperti itu sekali seumur hidup, apalagi ke Kyoto gitu kan. Nah terus nih Kak, buat keuntungan dan benefit yang Kakak dapetin tuh apa aja sih Kak selama event tersebut Kak? Kalau selama seleksinya sih ya, yang gue dapet tuh kenalan. Gue banyak kenalan. Akhirnya gue punya banyak teman-teman, kenalan anak kedokteran, anak farmasi gitu, yang bidang ilmunya mungkin masih setara sama gue. Jadi ke depan gue bisa, kalau misalkan gue ada proyek atau kegiatan-kegiatan yang lain, gue bisa ngajak-ngajak gitu. Jadi biar bisa networking juga gitu. Terus sharing-sharing pengalaman juga. Apalagi pas itu kan gue masih semester 1 saat seleksi. Gue banyak ketemu teman-teman semester 5, semester 7 gitu, dan kayak sambil sharing-sharing juga gitu tentang kayak pengalamannya gimana kuliah gitu dan segala macam. Maksudnya, dan juga kayak gimana caranya ikut kegiatan-kegiatan kayak gini gitu, what should we do, kita harus lakukan, apa harus kita cari gitu kan. Tapi kalau misalkan kesananya sih mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya saat berangkat internnya ya, itu lebih ke lebih ke kalau lebih ke skill sih ya, benar, lebih ke arah skill. Jadi kayak kan maksudnya gue paham lah, gue semester 1 saat itu. Oke, gue pas berangkat ke semester 2, cuman kan pengalaman laboratorium gue nggak sedalam itu gitu kan. Nah di sana tuh dikupas lebih jauh gitu loh, dan untungnya di sana tuh gue dibimbing dari awal, meskipun masih kayak mengingat juga inferioritas gue lah, bisa lah dibilang ya gue masih semester 2, gue belum tahu apa-apa gitu, dan kayak di sana dibimbing dari kayak gimana caranya bikin kultur jaringan, karena saat itu kan gue bekerja pakai sel kecil gitu,
gimana caranya kerja di laboratorium gitu, gimana caranya ya maksudnya berkolega gitu dengan kayak teman-teman sekalian, terus dapat sharing-sharing pengalaman juga, dengar-dengar juga, apalagi kan mereka salah satu institut yang terdepan di chemical biology. Gue sekalian juga ngobrol-ngobrol sama kayak anak postdoktoral di sana yang lagi penelitian, jadi kayak anggapannya gue udah dengar apa ya, penelitian-penelitian yang paling baru yang bahkan papernya belum publish gitu, tapi gue udah dengar gitu, dan itu tuh buat gue interesting gitu, jadinya ngebuka mata banget, kita eye opening banget bahwa riset tuh udah sampai sejauh ini gitu ya, penelitian kita tuh kita penelitian, kita ngolah, kita modifikasi itu sudah sampai sejauh ini gitu. Rasanya amazing sih untuk ngeliat penelitian tuh udah kita manusia bergerak udah sejauh itu. Menarik banget sih. Sangat menginspirasi sekali nih buat bisa mengembangkan gitu di ilmu yang berbau saintifik gitu, dan bisa mengikuti ilmu pengetahuan, kayak seru banget sih. Nah terus Kak, ini kan pasti juga banyak yang bertanya-tanya ya. Nah, ada nggak sih Kak kayak ya kanal informasi yang bisa kita gunain gitu Kak buat nemuin kayak event-event seperti ini Kak? Sebenarnya sih banyak ya. Kalau misalkan mau informasi-informasi kegiatan kayak gini gitu. Himpunan mahasiswa dan BEM itu juga sebenarnya salah satu yang terdepan ya untuk bisa nginfoin untuk infonya mengenai kegiatan kayak lomba, atau misalkan kayak misalkan kayak call for papers, kumpul karya tulis gitu ya, atau misalkan konferensi gitu-gitu, atau misalkan kayak internship, mereka itu juga salah satu yang terdepan gitu untuk event-event kayak gini ya. Tapi juga sebenarnya nggak bisa ditutup juga loh, NSSA kita sendiri itu juga sebenarnya udah jauh luar biasa untuk bisa nginfoin juga gitu. Mereka juga kalau nggak salah di Instagramnya nginfoin juga setiap bulan gitu, mengenai kayak lomba-lomba yang penting, lomba-lomba yang lagi ditunggu gitu. Jadi kayak, dan gue pribadi sejak NSSA mulai aktif kembali, mulai bergerak lebih jauh gitu ya. NSSA juga tempat salah satunya gue buat nyari tahu info tentang proyek-proyek berikutnya gitu, supaya gue bisa keep up lagi dengan kayak abis ini ada kegiatan apa lagi ya, ada lomba apa lagi ya gitu. Nah iya sih, ya benar ya. Jadi ya kita kalau mau ya mesti terus-terusan mencari informasi terus sih emang sih. Oke. Dan ini pengalamannya si Kak Aldo ini keren banget nih, karena yang Award of Excellence itu kan udah sampai ke Kyoto, Jepang nih. Nah kita itu mantap juga jarang kan jarang dengar tentang yang yang event tentang ilmu pengetahuan itu. Nah jadi ini bisa nih buat pengalamannya Kak Aldo jadi inspirasi buat kita nih, buat kita semakin banyak mengikuti lagi nih untuk lomba-lomba lain yang berhubungan dengan karya ilmiah ya teman-teman. Nah oke. Nah kayaknya udah sih Kak, sampai situ aja sih Kak. Nah siap. Nah terima kasih banyak ya nih Kak. Oke.